Thomas Tuchel resmi menjadi manajer baru Chelsea di awal tahun kemarin. Kedatangan sang manajer menghadirkan banyak perubahan di skuad Chelsea. Salah satunya adalah Tammy Abraham. Striker muda Chelsea itu kian tersingkir dari skuad The Blues karena Tuchel lebih suka memainkan Timo Werner atau Kai Havertz di ujung tombak timnya. Namun manajer asal Jerman itu berharap Tammy Abraham tidak meninggalkan timnya di musim panas nanti meski ia minim mendapatkan jam bermain. Tuchel menegaskan bahwa ia sebenarnya tidak ingin menepikan Abraham. Ia menyebut ada persaingan sengit di pos ujung tombak Chelsea. Karena itu, ia memilih pemain murni karena performa para pemainnya di sesi latihan. Kami terkadang menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk menentukan siapa yang harus kami tinggalkan. Itu karena ada persaingan yang sengit di tim kami. Kami memang beberapa kali memutuskan tidak membawa Tammy, namun itu bukan karena sentimen pribadi. Saya berharap ia tidak mencemaskan masa depannya, ujar Tuchel kepada Sportmule. Kebersamaan Jose Mourinho dan Tottenham Hotspur resmi berakhir beberapa waktu lalu setelah CEO Spurs Daniel Levy mengumumkan pemecatan sang manajer. The Sun mengklaim bahwa pemecatan Mourinho tidak terlepas dari peran serta para pemain Spurs. Harry Kane dilaporkan menjadi otak di balik pemecatan Mourinho. Menurut laporan tersebut, suasana ruang ganti Tottenham dalam beberapa bulan terakhir tidak kondusif. Sang manajer kerap marah-marah kepada skuad Spurs. Ia mengkritik keras hampir semua pemain Spurs atas rentetan hasil buruk yang mereka dapatkan. Sebagai kapten klub, Harry Kane dan Hugo Lloris dilaporkan mulai resah dengan kondisi ruang ganti Spurs. Ia takut situasi timnya akan semakin memburuk jika Mourinho tetap menjadi manajer Spurs. Itulah mengapa Kane mengajak timnya memberontak ke Mourinho dan akhirnya situasi ini didengar Daniel Levy yang berujung pada pemecatan manajer asal Portugal itu. Gagasan Liga Super Eropa masih coba digalakan Florentino Perez yang juga menjadi presiden Real Madrid. Ogah ikut-ikutan rival La Liga Spanyol itu, Joan Laporta malah ikut kata hatinya demi kebahagiaan Barcelona. Sebagaimana diketahui, klub La Liga Spanyol ini mengalami masalah krisis finansial. Tanpa diduga, wacana terselenggaranya Liga Super Eropa pun muncul dengan tawaran keuntungan partisipasi saja mencapai 300 juta euro atau sekitar 5,2 triliun rupiah. Diikuti oleh 12 klub termasuk Barcelona, pentas yang diusung Perez ini terlihat sangat menggoda. Akan tetapi, kenyataan justru sebaliknya. Joan Laporta tidak sepaham dengan bergulirnya kompetisi antar klub elit tersebut. Mengikuti kebijakan presiden sebelumnya Josep Maria Bartomeu, ia menganggap ESL akan membunuh sepak bola. Saya pikir Liga Super Eropa akan membunuh industri sepak bola. Segalanya hanya akan membahas uang. Tetapi itu hanya pendapat pribadi saya dan apa yang sudah saya baca ketika wacana ini mencuat. Saya hanya memiliki sangat sedikit informasi tentang bagaimana kompetisi ini bakal berjalan, ucap Laporta dilansir Marca. Sebuah rumor baru beredar mengenai perburuan striker Liverpool. The Reds kini dilaporkan tertarik untuk mendatangkan penyerang Aston Villa, Ollie Watkins. Menjelang dibukanya bursa transfer musim panas, Liverpool tengah berburu beberapa pemain baru. Salah satu posisi yang tengah diincar Jurgen Klopp adalah posisi striker. Klopp dilaporkan mulai cemas melihat penurunan performa Roberto Firmino, sehingga ia merasa perlu mendatangkan striker baru ke Anfield. Football Insider mengklaim bahwa Liverpool sudah menemukan kandidat yang cocok. Mereka tertarik memboyong Ollie Watkins dari Aston Villa. Menurut laporan tersebut, Klopp tertarik merekrut Watkins setelah melihat permainan sang striker bersama Aston Villa. Di musim perdana Watkins bersama Aston Villa, ia berhasil membuat dampak yang besar bagi The Villains. Namun, sang striker masih terikat kontrak hingga tahun 2025. Untuk itu, mahar transfernya ditaksir akan sangat tinggi, terutama karena performanya yang apik di Villa. Beberapa waktu yang lalu, Tottenham resmi memecat Jose Mourinho dan mengumumkan Ryan Mason akan mengambil alih sebagai pelatih sementara. Kini, laporan dari Football Italia mengabarkan Tottenham Hotspur sudah menghubungi perwakilan Maurizio Sarri setelah memecat Jose Mourinho.
Menurut laporan tersebut, pihak Spurs telah menghubungi agen Sarri, Vally Ramadhani, untuk menawari mantan pelatih Juventus itu pekerjaan mulai musim depan. Mbak Gayung bersambut, Sarri dikabarkan sangat ingin kembali melatih setelah cuti panjang. Selama menganggur, Maurizio Sarri ternyata hampir saja balik ke Chelsea untuk menggantikan Frank Lampard. Namun menurut kabar yang beredar, Roman Abramovich tidak setuju dengan rencana itu. Di sisi lain, sejumlah klub Serie A juga sedang dalam pembicaraan dengan Maurizio Sarri. Salah satunya adalah AS Roma yang tampaknya menjadi tujuan favoritnya. Sepak terjang Rossoneri saat ini bisa dibilang inkonsisten. Di sisi lain, ada beberapa kontrak pemain utama yang juga bakal berakhir. Selain Gianluigi Donnarumma, ada Hakan Çalhanoğlu yang dipastikan tidak akan berada di San Siro lebih lama lagi. Kontrak Çalhanoğlu tersisa hingga akhir Juni 2021 nanti. Kabarnya, gelandang serang asal Turki ini ambil ancang-ancang untuk hengkang. Apalagi fakta jika penampilan AC Milan sudah tak lagi mengerikan dan gajinya yang tak sesuai harapan. Melansir laman Sempre Milan, gelandang berusia 27 tahun itu diklaim telah menawarkan diri ke Real Madrid. Bakayung bersambut, Florentino Perez selaku presiden klub asal Spanyol itu juga sedang mencari tambahan amunisi untuk Zinedine Zidane. Perez dikabarkan ingin mencari kedalaman skuad dengan pemain berharga murah. Real Madrid sendiri bisa langsung membuat kesepakatan dengan AC Milan jelang bursa transfer nanti. Menukar Brahim Diaz yang masih berstatus pinjaman bisa membuat mereka mendapatkan Hakan Çalhanoğlu nantinya. Teka-teki masa depan Sergio Aguero perlahan mulai menemukan jawaban. Kabarnya, Aguero kini sudah semakin dekat dengan kesepakatan untuk pindah ke Barcelona. Sebagaimana diwartakan Sportkeeda, ada negosiasi intens antara Barcelona dan Aguero dalam beberapa hari terakhir. Barcelona pun ingin mendatangkan Aguero dengan status bebas transfer. Laporan tersebut menyatakan Aguero akan mendapatkan kontrak 2 tahun di Barcelona. Kesepakatan itu pun kabarnya bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Sementara, laporan lainnya mengklaim bahwa kesepakatan akan segera terjadi dan Aguero telah setuju memotong gajinya untuk pindah ke Camp Nou. Rumor ini berhembus kencang setelah Aguero memang dipastikan akan meninggalkan Manchester City di akhir musim ini. Jika kepindahan itu berhasil, Aguero akan bergabung dengan rekan senegaranya Lionel Messi di Barcelona. Ada spekulasi yang menyebut kedatangannya dapat membantu meyakinkan Lionel Messi bertahan bersama Barcelona. Anggota Komite Eksekutif UEFA, Jasper Muller, mengindikasikan organisasinya akan mencoret keikutsertaan Real Madrid, Chelsea, dan Manchester City dari Liga Champions 2020-2021. Hal itu karena 3 klub di atas memilih ambil bagian di ajang Liga Super Eropa yang merupakan kompetisi tandingan Liga Champions. Jasper Muller menegaskan, rapat yang akan dilaksanakan pada Jumat 23 April 2021 akan memutuskan semuanya. Dalam rapat tersebut, UEFA akan membahas kelanjutan Liga Champions yang mana 3 klub pesertanya terlibat dalam kompetisi ESL. Sekedar informasi, dari semifinalis Liga Champions, hanya PSG yang tidak ambil bagian di Liga Super Eropa. Karena itu, apabila 3 klub tersebut resmi dicoret dari Liga Champions, kemungkinan besar PSG akan dinobatkan sebagai juara Liga Champions musim ini. Klub-klub itu harus pergi dari Liga Champions dan saya harap itu terjadi pada Jumat. Kemudian, kami akan mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan kompetisi Liga Champions musim ini. Ada rapat luar biasa hari Jumat, kata Jasper Muller dikutip dari Soccerway. Edinson Cavani bergabung dengan Manchester United di musim panas tahun lalu. Pemain timnas Uruguay itu direkrut sebagai free agent setelah ia tidak memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Kontrak Cavani akan berakhir di musim panas nanti. Beredar kabar bahwa ia kini diminati untuk bergabung dengan klub asal Argentina, Boca Juniors. Laporan dari laman Metro mengklaim bahwa Cavani sudah mengambil keputusan mengenai masa depannya. Ia memutuskan untuk pergi dari Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, ada satu alasan mengapa Cavani ingin pergi dari MU dan bergabung dengan Boca Juniors. Ia kabarnya tidak merasa nyaman tinggal di Manchester.
sementara ia sudah lama merindukan kembali ke Amerika Selatan. Laporan itu juga mengklaim bahwa keputusan Cavani untuk pergi dari MU tidak ada hubungannya dengan keikutsertaan MU di ESL, melainkan murni karena faktor keluarga.